mengkaji kitab Bidayatul Hidayah ya. Bidayatul Hidayah karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450, wafatnya 505. Jadi umurnya berapa tahun tuh? 55 tahun wafat ya. Beliau nulis kitab banyak sekali dan semua kitabnya dijadikan rujukan dalam ilmunya. Apapun ilmu yang ditulis itu menjadi rujukan utama. Dia tulis kitab fikih jadi rujukan utama. Dia tulis kitab akidah jadi rujukan utama. Dia tulis kitab usul fiqh, kitab apapun yang ditulis berarti dia sudah pakar. Jadi beliau nggak mau nulis kalau dia nggak pakar. Ya. Imam Ghazali nulis kitab yang paling besar untuk bab qalbu, judulnya Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Ya. Ihya menghidupkan ulum, ilmu-ilmu ad-din, agama. Menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi ada yang nggak ngerti siapa Imam Abu Hamid Al-Ghazali, nggak ngerti juga kitabnya, nggak ngerti maksud dia, bahasa Arab standar. Terus mengganti judul ini menjadi Imatati Ulumiddin, kitab mematikan ilmu agama. Ini benar-benar berlebihan. Benar-benar berlebihan ada orang yang mengatakan begitu ya. Kalau mau kritik aja, tapi jangan sampai ngomong seperti itu. Itu sudah menafikan banyak ilmu yang tumbuh dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang kita mau bahas Bidayatul Hidayah kecil kitabnya. Cuma kitabnya, saya punya kitabnya, covernya udah hilang Pak. Saking sering berkali-kali khatam itu hilang covernya. Jadi mau dibawa sini takut nggak elok terlihatnya. Itulah ada downloadannya, kita ambil downloadannya. Nah, kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu sudah melahirkan banyak ilmu. Bapak tahu sekarang ada psikologi Islam, itu dari kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Terapi Imam Al-Ghazali untuk psikologi itu lebih canggih daripada psikolog sekarang. Karena dia sebelum membersihkan orang, dia bersihkan dulu dirinya. Sekarang banyak gak psikolog stres? Banyak psikolog sama diri sendiri bingung gimana mau dia benerin orang lain. Ya. Nah, Imam Ghazali memberikan dulu jalan, bersihkan dulu dirimu, kamu mampu membersihkan dirimu baru bisa membersihkan orang lain. Kamu sembuhkan dulu penyakit batinmu baru kamu dapat menyembuhkan penyakit batin orang. Itu Imam Al-Ghazali dan metodologinya sangat ilmiah. Dia meminjam ilmu kedokteran. Kalau kita belajar kedokteran, walaupun cuma belajar aja nggak jadi dokter, belajar sistemnya. Kan saya juga dapat kuliah untuk memahami kedokteran itu apa. Sekedar ingin mengetahui, oh begini modelnya. Seorang dokter ketika mendiagnosa, dia mencari penyebab penyakit seseorang, benar nggak? Maka sama-sama sakit kepala, sama-sama sakit perut. Kalau penyebabnya beda, obatnya bisa berbeda. Beda umur, beda obat juga, beda dosis. Nah, seperti itu. Imam Ghazali meminjam ilmu itu. Kenapa? Karena Allah menyebut kalbu bermasalah itu marad, penyakit. Jika penyakit zahir, caranya cari tahu dulu penyebabnya apa, maka kemudian didiagnosa indikatornya apa, baru diberikan obatnya. Nah, obat ini nggak boleh sembarangan. Obat itu harus sudah teruji. Imam Ghazali sudah mengujinya ke dirinya sendiri, baru kemudian kepada muridnya. Ribuan muridnya sudah mengalami ini. Maka kitab Ihya Ulumuddin sudah melahirkan banyak ulama, menghidupkan imam-imam besar, ya, ilmu-ilmu ulama-ulama kita terdahulu kemudian menjadi berkembang. Cuma sayang sekali orang-orang yang tidak paham kemudian mengatakan Ghazali ini nggak ngerti hadis. Oke, anggap dia nggak ngerti hadis. Kita ukur dulu yang ngomong ini baca kitab hadis banyak Ghazali nggak? Ya, Imam Ghazali khatam Sahih Bukhari. Saya nggak yakin tuh orang yang ngeritik Imam Ghazali khatam Sahih Al-Bukhari, kurang yakin. Ya, Imam Ghazali itu apa hadis yang dia tulis itu semuanya dihafal. Dan di dalam kitab Ihya Ulumuddin
hampir 5.000 hadis yang dia tulis. Belum lagi riwayat-riwayat ulama. Kalam-kalam ulama sahabat tabi'in itu hampir kalau digabung menjadi sekitar 10 sampai 13.000. Kotor, hitungan kotor saya. Ya, kalau hadisnya sudah terhitung hampir 5.000, jadi 4.800-an. Itu sama jumlahnya dengan satu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Abu Dawud atau Imam Ibnu Majah, persis sama. Seandainya di dalamnya ada hadis dhaif, hadis palsu 300 kan yang udah terdeteksi dulu 300. Buang aja 300, sisa berapa? Kalau 5.000 kurangin 300, 4.700 masih bisa dipakai. Ya. Cuma karena mereka ikut-ikutan, ada yang komentar, ikut-ikutan komentar, ya. Padahal baca kitab Ghazali aja belum pernah, kalaupun pernah cuma beberapa lembar. Cuma mendengarkan kata orang terhadap Ghazali, itu berarti taklid, katanya anti taklid. Kalau ingin mengerti Ghazali langsung baca kitabnya, ya. Alhamdulillah saya dihidupkan Allah dalam tradisi yang mencintai kitab ulama, dan ada Majmu' Rasail Imam Ghazali 7 juzu, 7 jilid, tapi kemudian digabung jadi satu bundel. Alhamdulillah kita khatam dulu 2000 berapa ya, waktu saya masih S1, alhamdulillah kita khatam 2006 lah. Nah, kemudian kita juga mengkaji kitab-kitab yang lain. Jadi Imam Ghazali ini pernah curhat mengenai perjalanan hidupnya, bahwa dia ini pindah-pindah aliran juga. Terakhir ketemulah ilmu kerohanian yang kemudian disebut tasawuf. Inilah ilmu yang menyembuhkan banyak penyakit orang, penyakit kolbu, penyakit stres. Kalau penyakit badan ya datang ke dokter lah. Tapi kalau sholat nggak khusyuk, bisa nggak datang ke dokter? Bisa nggak datang ke Ustadz Hafiz Quran? Jangan-jangan Ustadz Hafiz Quran ini juga nggak khusyuk sholatnya. Bisa nggak datang ke kiai? Kiai juga nggak khusyuk sholatnya. Terus ke siapa datang? Nah, inilah yang ditawarkan Imam Ghazali. Maka ilmu ini melahirkan ilmu yang luar biasa. Tapi yang nggak paham ngomongnya apa? Ghazali mematikan ilmu agama. Nggak ngaca sebelum berbicara. Dia nggak sadar Salahuddin Al-Ayyubi itu merasa dirinya pengikut Ghazali. Muhammad Al-Fatih itu didikan seorang ulama yang merupakan pengikut ajaran Ghazali. Muhammad Al-Fatih. Salahuddin Al-Ayyubi itu ngikutin siapa? Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan bahwa dirinya adalah pengikut Imam Al-Ghazali. Memang dipersiapkan. Makanya kitab beliau beberapa itu persis kayak kata-kata Ghazali diulang aja di situ, gak jauh beda, ya. Oke. Kita mulai masuk saja ya. Mungkin ulasan tentang Ghazali sudah banyak saya sampaikan di luar. Silakan diikutin mungkin rekaman-rekamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita kirimkan baca Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian untuk pengarang kitab ini Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan guru-guru kita yang sudah mengajazahkan, mengajarkan, dan untuk diri kita sendiri dan jamaah yang hadir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. وبسند المتصل الإمام الغزالي قال الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وأصحابه من بعده. Ini pembukaan aja ya. Amma ba'du. Nah, langsung masuk ke isi. Fa'alam, ketahuilah, ayyuhal haris ala iktibasil ilm. Wahai orang-orang yang menginginkan belajar ilmu, ingin mengambil ilmu, menunjukkan, menzahirkan bahwa dia ini mempunyai keinginan yang kuat. Annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al-munafasata. Jika engkau berniat belajar satu ilmu untuk bersaing, berdebat,
Ntar belajar dulu nih sama Razi untuk debat salafi. Oh, itu nggak benar tuh. Ya, nggak usah ngaji sama saya. Ya, wah saya mau debat deh besok melawan Ahmadiyah, melawan LDI. Nggak usah. Itu nggak benar. Niat ngaji ya ngaji, ya. Niat belajar ya untuk belajar, nggak lebih. Annaka in kunta taqsid bi talabil ilmi al-munafasa wal mubaha wa taqaddum ala al-aqran wa istimala wujuhin nas ilaik wa jam'a hutami dunya fa anta sa'in fi hadbi dinik. Jika tujuanmu bersaing, jadi PNS, jadi hakim, jadi dosen, niatnya mau jadi dosen PNS. Nah, dulu kan saya niatnya mau jadi profesor. Udah hilang Pak niat begitu. Oh, udah nggak ada tuh. Dulu mau ngisi seminar, udah hilang tuh ya, karena saya dulu pernah sering ngisi seminar. Kenapa kemudian kita tidak meneruskan itu? Ya, kampus itu berpikirnya egonya tinggi, nggak mau memikirkan hal-hal yang orang sedang ribut di luar. Padahal orang-orang ribut di luar itu lebih urgent diselesaikan. Mana ada orang-orang kampus sekarang mau menyelesaikan persoalan yasinan orang debat tengkar pas kampung? Gak ada yang mau. Wah itu urusan cetek ya, cetek bagi ente, bagi masyarakat bukan. Ya. Orang kampus mana mau bahas Sayyidina bid'ah tidak bid'ah. Orang udah debat, udah tengkar di sana sini. Bagi mereka bicarakan itu gak penting di kampusnya, di luar apa penting. Hidup kita kan di luar lebih banyak daripada di kampus. Ya, begitu juga yang tinggal di pesantren ngerasa wah dalil ini mah dari dulu saya juga ngerti. Gitu. Berarti dia nggak mau. Pesantren itu sekarang udah kayak alien bagi sebagian orang. Kampung tinggal di satu kampung, tapi nggak ada kontribusinya kepada masyarakat. Nah, maka masih baguslah kita mendukung jika masih banyak pesantren yang dia mengajar, ada santri yang ditugaskan mengajar masyarakat atau ustadz yang ditugaskan untuk membimbing masyarakat sekitar. Kalau enggak nanti kayak mercusuar, di bawahnya gelap, terangnya keluar. Ya, jangan salahkan umat kalau itu terjadi. Nah, sekarang muncul lagi hal yang baru. Apa itu? Semua orang sekarang bisa ngaji. Lagi di mobil bisa ngaji, lagi di rumah mau tiduran bisa jadi santri tiduran, santri kaum rebahan. Orang lagi tren istilah kaum rebahan ya. Wah, sambil rebahan bisa dengerin pengajian di rumah. Kalau kita nggak isi konten-konten ini dengan hal-hal yang baik, maka akan diisi sama yang lain. Maka wajib kita mengisi. Jadi kita support Pak. Kalau masjid ini ada kelebihan uang dana, ya support anak-anak mudanya untuk membuat konten-konten yang positif. Tapi tunggu dulu, ustadznya harus difilter dulu, ya. Jangan ntar malah bikin rame ntar, ya. Prosesnya panjang, bisa belajar ke teman-teman di MRBJ itu. Panjang prosesnya panjang, lumayan berjibaku lah. Belum lagi dikata-katain disesatkan, belum lagi pengurusnya diteror dengan kata-kata neraka, bid'ah, sesat. Oh macam-macam ya. Jadi panitia surga neraka dia. Jika maksudmu, ini masuk juga nih. Kita mau dakwah lewat channel YouTube. Termasuk antum yang operator nih. Niatnya mau bersaing sama channel lain nggak boleh. Benerin niatnya. Kalau ya saya suruh turunin sekarang juga. Berhentiin dan apa istilahnya, take down semua video saya. Ya, kita nggak ada niat-niat begitu. Kita cuma berniat kajian-kajian ini dinikmati siapa saja. Kalau nggak saya nggak mau datang ke sini Pak. Ya, dan saya tertarik itu cuma ngaji kitab. Kalau ngaji-ngaji lepas tuh nggak tertarik. Ngaji kitab berapa juga datang, ayo beli ngaji kitab. Mau datang berapa, ayo silakan. Kajian Ghazali ini mendidik saya untuk tidak membedakan jamaahnya berapa orang, ya. Nah, yang penting ada teman-teman media, biar bisa, walaupun di sini hadirnya sedikit, tapi nanti banyak orang yang menikmatinya.
Itu yang penting. Target kita sekarang mengisi kekosongan itu. Konten-konten ini harus kita isi. Semoga para dai mulai melek. Jangan cuma mengejar bikin pesantren. Itu bagus. Tapi ada yang harus dibangun sekarang. Membangun jiwa seseorang, karena mereka bisa dibangun lewat berangkat bekerja, pulang bekerja. Ya, semoga para dai kita mulai melek ya. Jangan cuma proposal mau bangun bangunan, tapi juga membangun secara virtual, ya, secara digital. Nah, jadi teman-teman para youtuber nih, youtuber PA. Antum video diambil, biarin aja, ya, gak apa-apa, ambil aja. Tolong begitu ya, niatnya yang benar aja. Mau cari duit atau mau cari ridha Allah, gitu aja. Ya, kalau mau cari duit, sudah, antum nyetor ke aneh, ya, bagi-bagi dong kita, ya nggak? Tapi kita niatnya dakwah, bukan mau bisnis. Kalau mau bisnis, jelas MOU kita ada. Ya. Kita nggak mau bisnis, kita mau dakwah. Kita mau mengisi konten-konten ini. Fastabiqul khairat aja. Gak usah kemudian menyerang channel-channel yang lain, menyerang masjid yang lain, gak usah. Kecuali kita diserang, kita bid'ah-bid'ahkan, disesat-sesatkan, ya sebatas menjawab, hak jawab, ya boleh-boleh aja. Wal mubahah, berbangga-bangga, berdebat-debat, wa taqaddum 'alal aqran. Biar terlihat lebih pinter daripada teman, biar kalau ngomong agama tuh lebih keren gitu ya. Nah, kalau itu tujuanmu, apalagi kalau ustadz, istimalati wujuhin nas, untuk menarik perhatian orang supaya banyak pengikut, banyak follower sama, banyak viewer sama. Kalau niatnya untuk itu, fa anta sa'in fi hadmi dinik, kamu sedang bergerak menghancurkan agamamu sendiri, dirimu sendiri. Din bisa juga berarti akhlak. Engkau sedang menghancurkan akhlakmu sendiri, itu maksudnya. Wa ihlaki nafsik, bahkan engkau sedang menghancurkan jiwamu. Jiwa kita yang hakiki nggak mau begitu. Ya. Wa bai'i akhiratika bidunya, dan menukar akhiratmu dengan dunia yang rendah. Nah, jadi beliau ini lagi ngomong tentang innamal a'malu bin niat. Nah, maka Bapak Ibu Saudara sahabat kalau Allah, kita ngaji niatnya cuma satu, memperbaiki diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya, nah ini mohon maaf nih kalau ada guru-guru di sini. Guru ngajar di sekolah ngasih motivasi ke anaknya apa? Gimana motivasinya? Ntar kamu jadi presiden, ntar kamu jadi hakim, ntar kamu jadi ini, ntar kamu jadi itu. Begitu nggak sekarang? Itu pantangan pendidikan Islam, tarbiyah Islamiyah, pantangannya itu. Kita boleh bercita-cita, tapi tidak boleh jadikan itu niat. Nah, itu dua hal yang beda. Cita-cita boleh, tapi bukan jadikan itu niat. Dua hal yang berbeda. Kalau niatnya seperti tadi, muallimuka mu'inun laka ala isyani, gurumu pun termasuk orang yang sedang menjerumuskan kamu kepada maksiat. Nah, kalau pola-pola kampus kan sekarang begitu, benar nggak? Yang paling beruntung itu kampus saya, Pak, jurusan kampus Usuluddin. Fakultas Usuluddin itu nggak jelas mau jadi apa tamatnya. Yang satu lagi kalau di UIN tuh Fakultas Dirasat Islamiyah. Dirasat Islamiyah itu kurikulum Al-Azhar yang dibawa ke UIN. Cuma lebih canggih, wajib masuk kelas. Kalau Al-Azhar kan nggak wajib. Nggak tahu kalau sekarang. Terus Al-Azhar mahasiswanya nggak ada presentasi. Dirasat Islamiyah itu presentasi dalam bahasa Arab. Maka jangan heran ntar tamatan Ciputat UIN bahasa Arabnya kadang lebih fasih. Kadang, nggak semua ya. Kadang Arabnya Arab ala Ciputat.
Itu plek semua kurikulum, bahkan ditambahkan itu mahasiswa presentasi, menulis makalah, terakhir nanti mereka nulis skripsi, dan itu tidak ada di Al-Azhar. Di Al-Azhar S1 mahasiswa masuk ke ruang hall gede kayak teater atau kayak nonton bola, nggak ada absensi dulu. Saya nggak tahu kalau sekarang, saya belum nanya lagi. Ya, masuk aja. Yang penting kuliahnya, ujiannya, yang penting ujiannya hafal korornya apa, mukorornya apa. Buku diktatnya harus dihafalin, harus ngerti. Maka jangan heran ya, ada orang sekolah sana tapi tidak membawa ajaran Al-Azhar. Jadi jangan heran nanti kuliah di Al-Azhar tapi tidak bawa ajaran Al-Azhar. Ya mohon maaf aja nih. Ya. Karena sudah yang menyerang saya dari mereka banyak juga, padahal yang akidah saya akidah Al-Azhar. Fikih saya ngikutin Al-Azhar, tasawuf saya ngikutin Al-Azhar. Karena guru saya Syekh Hasan itu S1, S2, S3 Al-Azhar. Ya. Ulama yang paling berpengaruh lah dalam diri saya dalam bab ulum Islamiyah ya. Baik. Kami dulu diajar betul supaya jangan berniat aneh-aneh ketika kita belajar. Ya. Wa syarikun laka fi khusrani. Kalau gurumu memotivasimu supaya jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Seperti saya dulu dididik di sekolah dulu. Oh, dulu guru kita begitu waktu sekolah. Ya. Ntar kamu jadi ini ya, ntar kamu jadi ini ya. Akhirnya itu menyiksa juga. Gak bisa membedakan cita-cita dengan niat ya. Cita-cita mah boleh apa aja, niatnya jangan. Karena niat itu berbarengan dengan perbuatan. Baik. Wa huwa kaba'i sayfin min qati'i tariqin wa man 'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan fiha. Ya. Dan dia ya, gurumu menjadi ba'i sayfin. Ya, dia kayak menjual senjata dari perompak. Jadi orang yang qati' tariq. Dulu di zaman sekarang udah nggak ada ya. Kita kalau pergi ke suatu tempat, di tengah jalan itu ada orang yang akan merampok bawaan kita. Kayak film-film jadul itu loh, film-film Cina itu ya. Lagi di bawah pas di lembah, nggak ada orang, tiba-tiba ada penyamun apa namanya? Ya, apa perampok. Dulu zamannya ayah Buya Hamka masih begitu. Zaman Buya Hamka, siapa nama ayahnya? Haji Rasul, Syekh Abdul Karim. Itu masih begitu. Masih begitu, ya. Jadi kalau kita mau mengambil ilmu agama, cari guru yang juga tulus. Maka dia akan menularkan ilmu plus ketulusannya. Jangan hanya cari orang pinter. Kalau cuma mencari orang yang pinter, dia cuma menularkan kepintaran tapi tidak menularkan keikhlasan. Ya. Itu bedanya. Maka jangan tergila-gila dengan hafalan. Cari hafiz Quran yang tulus. Tulus itu nggak bisa dengan menghafal. Tulus itu belajar interaksi dengan orang yang tulus baru dapat ketulusan. Tulus itu kayak kita kalau berteman dengan orang harum, jual parfum ya ikut harum, itulah. Nah, itu perbedaannya. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumul ilm hidayah duna mujarrad riwayah fa abshir. Jika niatmu dan tujuanmu antaramu dan Allah niatnya adalah belajar untuk mendapatkan hidayah, bukan sekedar ingin ahli nanti hafalan, bisa nanti ikut lomba, suaranya bagus. Ini mohon maaf ya, dulu kita disuruh tuh sama orang tua kita, kamu latihan irama ya, kursus munazzam, baca Quran berirama, biar nanti itu kayak anak si Anunu juara, terdapat duit berangkat haji umroh gratis. Itu ya.
Tapi biasanya orang-orang yang menjadikan Quran atau hadis atau ilmu sebagai jembatan, Allah kasih yang dia niatkan. Tapi Allah tidak berikan keberkahan. Ya, antum coba aja tuh undang orang anak yang juara ya, juara internasional. Coba nggak sopan dikit sama dia, ngamuk-ngamuk dia. Ya. Coba kurangin dikit fee-nya, bisa ngamuk-ngamuk dia. Kecuali kolbunya bener. Ya, nggak tahu. Siapa tahu ada yang benar. Siapa tahu niatnya syiar. Taib. Ini kenapa depannya berisik mulu nih? Fee, muskilah? Hah? Jika niatmu belajar itu mendapatkan hidayah, hidayah itu turunnya ke otak, ke akal atau ke kolbu? Ke kolbu, benar. Hidayah turun ke kolbu. Kolbu itu kaitannya dalam tubuh yang zahir jantung. Dalam kaitan yang batin disebut hati, tapi bukan hati liver ya. Jika maksudmu mendapatkan hidayah, fa'abshir, maka bergembiralah engkau. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Karena malaikat melebarkan sayapnya untukmu, seperti disebutkan dalam hadis Imam At-Tirmidzi, ya. Idza masyaita, jika engkau jalan. Jadi Bapak Ibu ini kalau tadi berangkat ke masjidnya niatnya untuk itu, untuk apa? Untuk sholat plus ngaji, dapat 2 pahala udah. Pahala sholatnya, lalu pahala belajarnya. Ini kan kitab sudah ada terjemahannya, bisa dicari, silakan cari. Ya, udah ada tuh ya. Penerbit Turos, ingat saya tuh, cari tuh. Kumpulan risalah Imam Ghazali, salah satunya ini. Sudah ada online-nya Pak, cari. Kita support teman-teman kita yang mau menerjemahkan kitab Imam Ghazali, karena dia nerjemahnya bagus. Kebetulan di situ ada mahasiswa-mahasiswa saya beberapa yang menerjemah. Terjemahannya bagus, silakan dicari. Karena buku terjemahan ini kan jelek-jelek. Mereka lumayan serius. Dan ini agak prihatin karena beberapa penerbit keislaman sudah banyak yang hancur. Dulu ada Serambi, udah hancur Pak. Ya, hancur udah nggak ada sekarang. Semoga nanti muncul yang baru-baru nih. Yang ada kita support ya. Saya support, begitu endorse saya nggak dapat kecuali bukunya dong Pak. Ya, kita sama-sama berjuang dengan mereka. Mereka berjuang untuk seperti itu, kita berjuang untuk mengajarkan isinya. Ya, semoga keberkahan kita dapati semua. Amin. Jika seseorang berniat benar dalam belajar, fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha. Malaikat akan mengembangkan sayapnya untuk melindungimu, untuk meridaimu. Idza masyita, jika engkau jalan berangkat dari rumahmu. Wa hitanal bahri tastaghfir lak idza sa'aita. Hitan, apa arti hitan? As-samak, fish, apa arti fish? Fish bahasa Inggris ya. Ikan. Ikan pun akan mendoakan ampunan bagimu jika engkau sedang sa'aita, engkau sedang berusaha ke tempat belajar. Jadi sekarang nih kita sadar atau tidak sadar malaikat sedang melebarkan sayapnya. Lalu jika ada makhluk-makhluk di air, maksud Nabi, jika yang di air aja doain kamu, apalagi yang di darat, gitu maksudnya. Semut-semut itu doain kita Pak. Hewan-hewan itu doain kita semua tuh. Tastaghfir laka idza sa'ait. Mereka memohonkan ampunan bagimu jika engkau mengejarnya, mengejar ilmu itu. Syaratnya tadi bukan mau debat ya. Sama nih, tim media ini bukan mau monotes boleh, tapi bukan karena si monotes itu, ya. Tapi karena niatnya satu aja, mau dakwah, selesai, titik. Beberapa sedikit hiburan, ada fee-nya dari apa? Ada fee dari YouTube ya. Ya syukurlah antum.
Ya itu alhamdulillah, kalau enggak ada masalah juga. Walakin yanbaghi laka an ta'lam qabla kulli syai' anna al-hidayah allati hiya thamaratul ilm laha bidayah wa nihayah wa zahir wa batin. Tapi kamu harus tahu, kata beliau, sebelum mempelajari tentang hidayah itu apa, yang merupakan buah dari ilmu. Jadi ilmu itu buahnya apa? Hidayah. Bukan nanti jadi PNS, jadi pengusaha, enggak. Buah daripada ilmu adalah hidayah. Hatinya tertata oleh hidayah Allah. Itu sebenarnya. Wala uthura ala batina illa ba'dal wukuf ala zahiriya, ya. Dia punya awalan, ada akhiran. Maka ditulis judul kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan dari hidayah. Berarti ada akhirnya enggak? Ada akhirnya. Dan dia ada zahir, ada batinnya. Ya. Ada ilmu zahirnya, ada ilmu batinnya, ruhaninya. Untuk sampai kepada ujungnya harus dimulai dari pangkalnya. Supaya bisa assalamualaikum di akhir sholat dimulai dengan takbir. Bisa nggak langsung aja mulai assalamualaikum? Itu masuk rumah tuh ya. Baik. Maka beliau mengatakan, engkau tidak akan sampai ke ujungnya jika tidak memulai dari bidayahnya, awalnya. Tidak akan sampai ke batinnya kecuali memulai dari zahirnya. Nah, tapi ini disalahpahami oleh beberapa guru pengajar. Benerin dulu syariat ente, baru belajar hakikat. Nah, itu matahin namanya, nggak begitu ngomongnya. Itu perkataan saya udah dengar dari saya kecil. Dan orang yang sama ngomong yang sama. Sampai sekarang dia tidak pernah belajar ilmu kerohanian. Karena dia menganggap ilmu syariat itu terpisah daripada hakikat. Padahal itu nggak bisa. Ya. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat begini nih bukan hadis Nabi tapi dipercaya banyak orang. Benerin dulu syariatnya. Untuk mendapatkan ilmu ruhani, hakikat. Nggak mesti kita jadi ahli fikih dulu, jadi mufti dulu. Antum untuk khusyuk nggak perlu kemudian harus menjadi syekh dulu, nggak mesti. Cukup mengerti fardu ain. Fardu ain, tahu arti fardu ain? Kewajiban pribadi. Apa kewajiban pribadi kita? Kan banyak. Ini yang kita sebut fikih. Kalau sudah belajar ilmu fikih, mengerti fardu ain, mengerti halal haram, cukup segera beralih ke ilmu rohani. Gitu. Jangan lagi ngemel-ngemel begitu. Benerin dulu syariat ente. Kalau begitu kapan akan dapat khusyuknya? Ya? Kapan akan kolbunya benar? Apakah ilmu kolbu di luar syariat? Kan ilmu kolbu bagian dari syariat. Atau jangan-jangan dia nggak mengerti syariat itu apa? Nah, tolong berhentilah kalau ada kiai ngomong begitu ya, ustadz ngomong begitu. Ya. Jangan-jangan dia nggak ngerti batasan syariat, lingkupannya apa. Baik. Ya, kalimatnya 2 baris doang, tapi disalahpahami. Tidaklah sampai engkau kepada ujungnya kecuali dengan membaguskan awalnya. Tidak akan sampai kepada batinnya kecuali engkau menguasai zahirnya. Ya, bukan berarti beliau nyuruh kita jadi mufti. Dari mana saya tahu itu? Setelah beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab risalah-risalah kecil beliau mengatakan, kamu belajar fikih juga bukan sebagai mufti, tidak perlu belajar kaidah-kaidah yang rumit. Cukup kiai ustadz aja. Ya bapak ini, ibu ini gak usah belajarlah hadis sahih, tidak sahih, itu cukup saya aja ngaji. Ya pusing nanti, ya, keriting tar rambutnya. Ini belum belajar aja udah keriting duluan nanti ya. Ntar tambah banyak ubatnya. Cukup saya aja. Ya. Karena kami ngajinya dengan metode, ada metode sulit, ada metode mudah. Dua-duanya kita pakai. Bagaimana nilai ilmu hadis? Kami belajar dulu yang manualnya. Buka kitab, ketemu Syekh Fulan, tanya ini, diskusi itu.
untuk satu hadis. Sebulan kadang nggak kelar. Setelah itu baru pakai metode sedang. Semuanya ada di perpus. Kita cari. Lalu ada metode yang paling ringan, ada aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi harus tahu dulu bagaimana sulitnya dulu orang-orang lama mencari satu nilai hadis. Sekarang kan enggak. Antum tinggal googling kan, langsung bisa tahu hadis. Dasar ahli hadas ya. Enak amat, emang begitu belajar hadis? Enggak begitu belajar hadis. Belajar hadis itu langsung didengar dari guru, dibaca dari awal, atau cuma ijazahan, itu ada lagi babnya. Lalu beliau mengatakan, saya akan tunjukkan kepadamu ya, apa yang disebut bidayatul hidayah. Kita sampai jam berapa nih pengurus? Ini baru setengah jam kan? Terus dulu ya. Jadi beliau ini kasih indikator dulu ketika ada orang datang, kata beliau, in sadafta qalbak ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wa tatallu' ila nihayat wa taghallul ila biharil ulum wal mukashafat. Kalau belum mengerti ilmu fardu ain, kita maksudnya ilmu yang kita butuhkan sebatas keperluan harian kita, jangan dulu masuk ke ilmu rohani. Bisa berbahaya. Tapi ingat, tidak perlu sampai harus menjadi kiai gitu. Kalau belajar kayak antum ini kan nggak perlu belajar nahu sorof kan? Tersyarat Pak, nahu sorof. Syarat. Cukup kami, kecuali beberapa tuh ada yang saya lihat bisa lah. Tapi kalau enggak, bukan guru ngaji, bukan pengajar, bukan dai, bukan orang yang tamatan pesantren, ya nggak usah. Nikmati terjemahan, ya. Nah ini ilmu basic. Apabila ilmu yang zahir fardu ain kamu belum matang, terus kamu ingin belajar ilmu rohani, fadunaka wa tatallu ila nihayat. Sebaiknya kamu hindari dulu belajar ilmu-ilmu yang mengarah kepada rohani. Ini kata beliau, ya. Kenapa? Karena jika engkau ingin belajar kerohanian sebelum mengerti bab akidah dengan baik, rukun iman aja yang 6 itu cukup tuh, matengin itu. Kemudian bab sholat, rukunnya apa, wudu, segala macam itu dipelajari. Yang penting-penting aja. Kalau sudah matang di situ, udah oke, sehingga sehari-hari kita tidak canggung lagi, baru masuk ke ilmu rohani. Jika tidak, kan banyak nih yang ngotot belajar ilmu rohani, ilmu tasawuf sebelum matang yang tadi. Apa kata beliau? Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammara bisu. Itu kamu niat belajarnya, motivasinya bukanlah dari kebenikan kolbu, tapi dari an-nafs al-ammarah bisu, tapi dari jiwa yang memerintah kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ammarah yang banyak memerintah, bisu dengan keburukan-keburukan. Ini banyak nih sekarang. Lain lagi nih, minta talqin. Baru sekali ketemu minta talqin. Emang talqin obral? Enggak, ngaji aja dulu. Talqin mah gampang. Karena jika orang belajar ilmunya lebih kuat, udah ada kesadaran, kadang tanpa ditalkin pun, dia sudah bertemu yang ahlinya. Tanpa disadari dia sudah ditalkin, tapi dia nggak nyadar. Banyak kawan-kawan saya itu udah saya talkin, tapi nggak nyadar dia, ya, nggak nyadar dia sudah ditalkin. Ya, dalam doa-doa itu kita talkin ya, doa terakhir, waktu istighfar. Wa qasduhu ayurawija 'alaika syarr. Syaitan itu dialah yang menggerak dia, liyudallika bihabli ghururi, liyudalliyaka li bihabli ghururi,
supaya menyampaikan engkau kepada tipuan-tipuannya, fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak, lalu dia akan menyusup kepadamu, lalu menggerakkanmu, membisikkan kepadamu agar terjebak kepada kebinasaan. Wa qasduhu ayrawija 'alaika syarr, tujuannya cuma satu, agar kamu terjebak pada keburukan. Fi ma'ridil khair, tapi penampilannya khair, penampilannya bagus. Ini banyak nih sekarang ya. Auzubillah min dzalik. Zahirnya belajar sunnah, tapi batinnya nyala-nyalain orang. Itu nggak benar. Kita sebelum nyalain orang, salahin dulu diri sendiri. Tujuan beragama kan membersihkan diri sendiri, baru orang lain. Ini dirinya belum benar, sombongnya belum sembuh, riaknya belum sembuh, udah ngata-ngatain orang. Kejahilannya belum sembuh, sudah kemudian menjahil-jahilkan orang. Hatta yulhiqka bil akhsarina amala. Nah, kalau udah begitu, kamu nanti akan digiring oleh syaitan kepada kelompok yang paling merugi amalannya, tapi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka mengira mereka lah orang yang berbuat baik. Mengira dia membangun umat, tapi dia menghancurkan isi masjid ya. Bukan bangunannya dihancurkan, silaturahmi sesama saudara hancur. Dia mengira dia benar, tapi apa yang terjadi? Karena niat depannya apa tadi? Apa niat depannya tadi? Munafasah, bersaing, mubah, berbangga-bangga, berjidal, ya, debat. Coba aja lihat, itu orang yang komentar-komentar nggak enak di sosial media, itu niatnya seperti ini semua. Imam Ghazali itu mau menyembuhkan mereka, tapi syaitan tidak pernah diam. Syaitan akan tarwij, akan was-waskan mereka supaya membenci Ghazali. Dipinjamlah lisan ulama yang di darahnya banyak mengalir syaitan. Ghazali nggak usah didengerin, tuh kalau itu sesat. Bocah baru kemarin sore tobat udah berani bilang Imam Ghazali sesat. Imam Suyuti mengatakan ijma ulama bahwa Ghazali adalah pembaharu di abad ke-5 Hijriah. La ghair mardud, ghair muraddada, ya. Tidak ada khilaf di situ, tidak ada debat di situ. Baru anak kemarin sore, baru tamat LCMA, doktor, SAG, MA, baru kemarin sore. Masih syukur ada gelar akademik, ini nggak pernah ada gelar akademik keagamaan. Berani ngata-ngatain Imam Ghazali. Berarti dia awal hijrahnya sudah nggak benar. Hijrah dia nyerang ulama, gimana tuh? Nggak memperbaiki dirinya, ya. Gimana kira-kira? Banyak gak begitu sekarang? Semoga kita terjaga semua ya dari itu. Saya pun gak selamat dari ini. Setiap hari akan ada godaan-godaan untuk itu. Dan kita berdoa bersama semoga Allah menjaga kita daripada kiringan godaan-godaan syaitan. Apa kata Imam Ghazali? Wa inda dzalik, ketika kamu mengira kamu alal haq, kamu mengira kamu ahlus sunnah, kamu kira kamu menghancurkan bid'ah, menegakkan sunnah, yatlu alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Syaitan akan membisikkan kepadamu keutamaan ilmu, derajat ulama. Wa ma warra fi min al-akhbar wal athar, hadis-hadis mengenai itu. Kalau sekarang lain lagi. Syaitan akan membisikkan ke dalam dirimu dalil-dalil mengenai sunnah, bid'ah, keutamaan ahli sunnah, kehancuran ahli bid'ah. Yang dia bacakan benar. Masih ingat nggak Nabi Adam? Nabi Adam ketika digoda oleh syaitan, itu bisikannya baik atau tidak? Syaitan itu merayunya dengan kasar atau dengan kelembutan? Kelembutan. Maka tidak ada namanya syaitan ngomong kasar. Ngomong kasar itu orang yang di dalam dirinya ada karakter hewan. Bisa bedain?
Bisa bedain ya. Jadi kalau ada karakter hewan dalam dirinya, dia hijrah nih. Tapi karakter hewan ini belum dibenerin. Jika di dalam dirinya itu karakter hewan ternak, maka dia memandang orang yang berbeda dengan dia adalah orang-orang yang akan bersaing syahwatnya. Kalau ada ustadz muncul di apa, wah itu dia cari duit tuh, gitu. Ngukur orang pakai duit. Dia tuh ceramah begitu tuh cari duit. Lain lagi tuh kalau yang sudah buas. Jadi karakter buasnya lebih dominan. Laknatullah. Itu ngomongnya ya. Bahkan bawa-bawa panitia surga. Kau bertanggung di akhirat kelak. Kasarnya bukan main ya. Enggak jarang dibilang anjing. Ya, itu makanan saya sehari-hari, Pak. Karena saya mengembangkan kitab Imam Ghazali ini, ajaran-ajaran imam-imam ini, setan bertubuh manusia. Bisa main gadget dia. Menyerang Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu mau nyembuhin dia. Mau nggak setan nih? Imam Ghazali lagi bocorin kerjaan setan. Ini yang kita sebut di kajian yang lalu ada namanya ma'rifat setan. Imam Ghazali mengerti ma'rifat setan itu, dia buka di sini bahwa setan membacakan dalil-dalil. Setan itu bisa bacain dalil. Antum belum ada kan dia sudah ada. Setan hafal Quran bisa jadi. Ya. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebanyak itu hadis yang dia bacakan, yang dia lupain yang lain. Biasa ditutupin. Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang nambah ilmu tapi enggak nambah takut kepada Allah, enggak nambah hidayah, enggak nambah amal, enggak nambah tertata kolbunya. Ilmu nambah, kolbu tidak tertata. Ciri-cirinya apa? Suka cari kesalahan orang lain. Ini hati-hati. Suka menyalah-nyalahkan amal orang lain. Berarti kolbunya belum tertata. Kita sebelum nyalahin orang, mikir dulu sholat kita khusyuk apa enggak. Ya. Apalagi mau ngata-ngatain orang di luar. Sholat kita aja belum benar, kita baru belajar sholat, Pak. Ya. Ada yang tadi sholatnya ketemu Allah enggak? Di Quran orang khusyuk itu ketemu Allah. Mulaku Rabbi, bertemu Allah. Ada yang merasa bertemu Allah tadi? Enggak ya? Udahlah antum jangan sok dengan sholat begitu gak diterima. Tapi untungnya di ujungnya ada sholawat. Allah angkat karena sholawat itu. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada sholawat itu dibuang itu sholat. Sholat kok ingat selain Allah ya kan? Sholat kok mempersiapkan ceramah. Banyak juga tuh ustadz begitu. Dia mau ceramah, sholat. Dalam sholatnya mempersiapkan dalil. Makanya saya sering sekali kalau safar itu saya nggak tahu temanya, Pak. Jarang saya tahu temanya. Biar lagi sholat nggak kepikiran. Karena sehari bisa 5, bisa 4, bisa 3. Kalau kita mikirin tema ke bawah ke dalam sholat. Orang-orang lemah kayak kita ini ya akhir zaman, seperti dikatakan oleh Abdullah bin Amr, awwalu ma yuqbadu qabla yaumil qiyamah al-khusyu'. Yang pertama dicabut sebelum hari kiamat terjadi, salah satunya adalah ilmu khusyuk. Ilmu khusyuk ini Ghazali yang ngajarin. Paham antum? Setan mau diam enggak? Mau diam enggak setan kalau ada orang mengajarkan kitab Imam Ghazali? Enggak bakal diam. Mau diamkah setan ketika kitab Ghazali mulai masyhur lagi? Enggak akan diam. Maka setan akan kumpulkan wali-walinya yang berupa dai-dai, ustad-ustad, orang-orang, jamaah-jamaah yang kata-katanya pedas berani, lalu menyerang Imam Al-Ghazali. Maka antum jangan heran, yang ngeritik Ghazali, sekuku Ghazali aja belum sampai keilmuannya. Yang ngomong siapa nih? Dr. Muhammad Sair Ramadan Al-Buti, S1, S2, S3 Al-Azhar. Udah wafat 2013. Apa kata beliau? Saya kata
Saya berguru ke anaknya, Syekh Taufik. Saya ini tidak lebih mulia daripada kuku buangan Imam Ghazali. Yang ngomong Syekh para masyaikh, gurunya para masyaikh di Suriah, di tanah Arab. Orang Yaman ngaji ke beliau, orang Suriah ngaji ke beliau, orang Libanon ngaji ke beliau, orang Irak ngaji ke beliau, orang Mesir ngaji ke beliau. Itu Syekh ngomong apa? Sekukunya Ghazali saya belum sampai. Itu beliau lagi nyindir anak-anak muda, bocah-bocah baru tamat S1, S2 atau baru doktor, terus belagu-belagu ngeritik Imam Ghazali. Kita juga nggak lebih-lebihin Ghazali, kok Ghazali juga manusia, pasti ada salah. Kan dia juga ngaku bahwa dia mengatakan bidoati fil hadis musjah. Cakrawala hadisku tidak dalam. Tapi setidak dalam Ghazali, bacaan kitab hadisnya masih lebih banyak daripada saya. Alhamdulillah kami diizinkan Allah mengkhatamkan 6 kitab hadis, ditambah kitab Muwatta 7, ya. Tambah kitab-kitab yang lain. Ini baru Warjal Arba'in, Riyadhus Shalihin, Lubrani, ya. 3 Bulughul Maram, sampai sekarang belum khatam-khatam. Paling khatam cuma Arba'in, apal juga enggak. Ya, tahu dirilah. Ghazali itu semua hadis yang dia baca dihafal, tapi dia tidak menguasai, dia sendiri mengakui ilmu tentang kualitas perawi. Dia nggak menguasai itu. Maka Imam Zahabi mengatakan seandainya Ghazali lebih awal mengenal hadis, tentu ilmu hadisnya melewati kami semua. Maka yang jadi Ibnu Salah dia, yang jadi Bukhari dia barangkali. Seperti manzilahnya imam-imam tersebut, ya. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Wah, ini untuk saya ini, ya. Untuk teman-teman yang belajar ini. Orang yang paling banyak disiksa hari kiamat, alimun. Ini sindiran buat kita nih yang belajar, yang punya ilmu. Kalau emang punya ilmu. Orang alim lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Tapi ilmunya tidak bermanfaat di sisi Allah. Maksudnya apa enggak manfaat? Ilmu ain lam mim. Biar manfaat, lamnya dimundurin, mimnya dimajuin. Amila, alima, amila, alim, amil. Dalam ilmu huruf ini bukan cocok logi, ini kembaran. Jadi saya pernah belajar ilmu huruf dan itu emang Allah sengaja pasangkan. Ilmu al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Kita ngapalin gitu dulu dari pesantren. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Bapak kalau ada nanam pohon nggak berbuah, niatnya mau ngambil buahnya gimana? Ganti nggak pohonnya? Ganti pohonnya. Ya. Jadi kita kalau belajar sesuatu tidak memfaedahkan sesuatu di dalam kolbu, ganti ilmunya, upgrade lagi. Mungkin kita belum berjodoh, ya, cari guru lagi, cari syekh lagi. Dalam hadis yang lain, ya, ini hadisnya sahih ini. Marartu lailata usriya bi ila sama. Aku diperjalankan ke langit. Bi aqwamin tuqarradu shifahuhum bi maqarid min nar. Tapi ada satu kaum, ada beberapa kaum, aqwam banyak malah. Beberapa golongan mereka itu memotong sendiri lidah mereka. Ini teguran buat kami-kami yang ngajar, ya. Bi maqarid, dengan gunting-gunting neraka. Marhaban Ustaz Zuni. Fakultu, Nabi nanya, man antum? Kamu siapa? Gitu. Jadi Nabi dialog dengan orang yang ada di neraka. Berarti Nabi diperjalankan kemana? Ke masa depan. Kok bisa? Mesin waktu itu kan Allah itu sendiri. Allah mengatakan, anad dahru, akulah sang waktu. Akulah mesin waktu. Akulah pencipta mesin waktu. Allah mau taruh kita ke belakang, mau
itu suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah punya firasat? Seakan-akan kita ngelihat sesuatu, berarti Allah perjalankan sesaat. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faqalu, lalu mereka berkata, kunna na'mur bil khair wa la na'ti. Kami dulu ngajak orang berbuat baik tapi tidak pernah mengamalkannya. Ya. Kami haramkan bank tapi kami pakai isinya. Kami pakai kartunya. Hati-hati loh ya. Sekarang banyak nih teman Ustadz Zuni mengharamkan bank, tapi fulusnya dari bank dia mau. Betul Ustadz ya? Jangan-jangan antum bagian lagi. Mengharamkan bank berarti harus mengharamkan produk bank. Produk bank apa? Fulus, duit. Ente wajib haramkan semua. Siap gak? Jadi mikir-mikir kalau mau mengharamkan sesuatu. Ya, mikir-mikir sebelum mengharamkan sesuatu. Bukan saya pro siapa, bukan. Saya nggak ada pro-pro, nggak ada untungnya kita pro ini itu. Saya bukan orang bank, saya bukan PNS, saya bukan pejabat. Saya ngomong begini saya nggak dibayar. Nggak ada mereka bayar. Kita berbicara real bahwa jika kita mengatakan sesuatu haram, maka konsekuensinya mengharamkan apapun yang muncul darinya. At-tabi'un. Ya, itu kaidahnya. Apa arti at-tabi'un? Hukum sesuatu mengikuti sumbernya. Sumbernya haram, haram semua. Nah, antum melihat sekarang nih. Dia berfatwa karena dia punya komunitas. Apa namanya? Komunitas anti riba. Ternyata riba yang dimaksud bank. Saya mau tanya, ada nggak riba? Apa? Bukan riba. Adakah bank di masa Rasulullah? Ada nggak? Beneran? Ada nggak bang? Kalau nggak ada, lalu yang diharamkan Nabi riba apa? Bank itu definisinya apa? Minjem-minjem? Salah itu. Bank itu penghubung antara yang menitipkan uang dengan yang meminjamkan uang. Itu salah satu definisi mereka. Ini mereka yang buat definisinya, bukan kita yang buat definisinya. Bank itu memproduksi, ya, kalau banknya bank sentral, ya, mereka pasti mengeluarkan nominal uang, baik bentuknya kertas ataupun digital sekarang. Benar kan? Bapak, saya minjam 5M ke Bapak sekarang. Saya bilang 10 tahun lagi saya bayar. Mau nggak Bapak saya bayar, saya balikin 5M lagi. Kenapa nggak mau Pak? Wih, riba loh Pak. Kata kawan, kalau kita balikin duitnya nanti, balikinnya harus sama. Justru itulah yang riba. Kalau saya pinjam ke Bapak 5M sekarang, 5 tahun lagi saya bayarnya 5M juga, itulah yang riba. Karena itu menguntungkan saya, tapi tidak menguntungkan Bapak. Benar nggak? Karena 5M sekarang beda nilainya dengan 5M nanti. Ya nggak usah jauh-jauh, Bapak haji dulu tahun berapa? Sebelum tahun 97 nggak? Haji. Ada yang haji tahun 97, masih murah tuh, masih 7 juta, 11 juta. 11 juta tahun 95, sama dengan 11 juta sekarang. Gimana? Iya, makanya orang dulu kalau berutang nilainya pakai emas, itu lebih aman. Ya, lebih aman. Berarti yang diharamkan Nabi itu ketika transaksinya tidak sama dalam nilai, bukan angka. Jangan gagal fokus. Nilai bukan angka. Beda nggak nilai sama angka? Beda. Hal yang begini nih, jangan cuma mau nyenengin satu kelompok, kemudian kita ikut-ikutan mengharamkan yang nggak jelas. Maka kalau saya boleh berbicara, ya, harus revisi itu fatwa-fatwa yang ada. Karena Darul Ifta Mesir sudah revisi 2003. Masa kita nggak revisi? Ya, harus revisi juga Pak. Untungnya saya bukan anggota MUI Pak, jadi saya bisa ngomong sebebas.
rajulun hur, orang merdeka itu enak. Nggak ada beban ngomong apa-apa ya. Tapi ya sebebas saya ngomong begini ya seringan itu juga nyampe terhilang lagi Pak di telinga Bapak itu. Udah jam 9 kurang 10 ya. Pak, kira-kira ini pengantar daripada kitab Imam Al-Ghazali. Next, kalau umur kita panjang, saya masih mau datang. Ya, dia membagi nanti macam-macam karakter watak orang dalam menuntut ilmu. Jadi dia bagi ada beberapa, 3 ya. Nah, insya Allah next kita lanjutkan. Insya Allah. Gak ada diskusi kan? Ada pertanyaan? Oh silakan Pak. Salam. Di kalau nggak salah Pontianak atau banyak waktu itu ada yang tanya ke ya, dia itu kalau pikir nggak bisa juga bagus, kemudian nggak bisa juga bagus rasanya. Kemudian Buya mengatakan bahwa itu yang perlu dibenahi ada 4. Dari dunia, dari kalbunya, kemudian makan dan satu lagi syukur kalau nggak salah. Dan makanan dari roh adalah haji, kemudian untuk kalbu adalah fiqh dan selanjutnya. Yang mau saya adalah apakah ada korelasi antara kalbu dan latifah? Baik, ini pertanyaan advance sebenarnya. Apakah ada korelasi kolbu dengan titik-titik yang ada di dalam diri? Namanya latifah. Latifah itu biasa dipelajari dalam thariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, ya, Syatariyah, dan beberapa tarikat lain. Tapi yang banyak pakai itu Naqsyabandiyah dan Qadiriyah. Ya. Dan cabang-cabangnya. Kan Samaniyah ini salah satu cabang dari Qadiriyah. Di situ kalau orang-orang di luar agama kita mempunyai istilah namanya cakra, ya, apalagi cakra, titik-titik halus itulah ya. Di dalam tradisi ahli zikir ada yang berbeda dengan cakra, namanya latifah. Latifah itu artinya titik halus di dalam diri. Cuma latifah yang 7, ada 7 latifah yang masyhur, itu berkaitan dengan nafs, jiwa. Kalaupun disebut kolbu, itu kolbunya jiwa. Disebut ruh, ruhnya jiwa. Disebut sir, sirnya jiwa. Khafinya jiwa, dan semuanya. Adapun kolbu, dia lebih di dalam lagi. Ya. Dulu saya mengira bahwa latifah yang 7 itu sudah inti dari manusia. Ternyata baru awal masuk ke alam rohani. Ya. Ini yang menarik, di UIN itu ada profesor psikologi Islam. Kedua apa yang pertama beliau itu ya. Guru saya, Profesor Abdul Mujib. Ya. Beliau ini salah satu cara beliau mempelajari psikologi Islam itu lewat latifah itu Pak. Sebenarnya latifah itu pengembangan kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Jadi kalau ingin meluruskan, membenahi jiwa kita, mulainya dari titik terhalus di dalam diri. Ada titik halus yang berkaitan dengan jantung, disebut kolbu, latifah kolbiyah. Ada yang dengan nafas, disebut ruh, latifah ruhiyah. Dan di setiap itu ada karakter. Nah, tapi karakter ini meskipun sudah dibenerin dengan zikir, dia harus ditaklimkan. Itu sebabnya jangan heran, mohon maaf, ada orang tarekat, orang suluk, khalwat, sudah berzikir, belajar kemana-mana, karakternya belum berubah. Zikirnya kenceng, songongnya nggak berkurang.
Dia cuma riyadhah doang. Ingat, ngurangin makan, ngurangin tidur, itu nafs jiwa. Menyebut nama Allah itu tembusnya ke kolbu. Kita kalau zikiran, maka ini dipadu. Mau zikiran ngelawan males gak? Ngelawan ngantuk gak? Ngelawan semua. Maka di saat kita zikrullah memberi makan untuk kolbu, si nafsnya sedang diikat, dimujahadahkan, diriyadhahkan. Gitu. Maka Nabi SAW dididik oleh Allah. Awal turun surat kedua, Qumil laila illa qalila, surat Al-Muzammil. Kan ada yang mengatakan Al-Muddathir. Sama-sama, berdirilah kamu, bangunlah kamu. Tapi yang Al-Muzammil ini lebih dahsyat. Kenapa? Itu adalah mujahadah, wahai yang berselimut, maksudnya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad itu namanya Al-Muzammil, Al-Muddathir itu nama Nabi itu. Wahai yang berselimut, bangunlah malam hari meskipun sedikit. Berarti badan kita nih, jiwa kita pengennya tidur, tapi Allah mengatakan bangun. Nah itu namanya mujahadah, Pak. Mujahadah bahasa Arab artinya usaha keras melawan kebiasaan diri. Itu arti dari mujahadah. Riyadhah, latihan yang dilakukan berulang-ulang untuk mendidik jiwa. Bisa bedain ya? Mujahadah artinya apa? Lupa kan? Tapi paham ya? Saya nggak bisa ngulang lagi soalnya. Muncul begitu saja terjemahannya. Jadi kalau kita sedang bermujahadah, sedang berusaha untuk melawan karakter hewan tadi. Hewan makan, tidur. Kalau dia hewan ternak, kalau dia hewan buas, marah. Kalau orang ini jadi ustadz, karakter dia belum bener, nyerang orang terus, Pak. Ya. Jadi kenapa ada ustadz sangar, ini masalah di dalam dirinya. Ilmunya udah cerdas, otaknya udah oke, hafalannya udah bagus, tapi karakter di dalamnya belum dibenerin. Setan gak mau membiarkan hafiz Quran, ustadz bergelar, kolbunya selamat, jiwanya diriyadhahin, gak mau. Maka setan bisikkan agar dia membaca kitab-kitab yang isinya menyerang kitab-kitab ini. Jadi mohon maaf, kitab itu gak semuanya benar. Yang benar cuma kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kitab-kitab bermasalah. Ya, saya kan tiap hari membaca kitab. Itu kita ngerti, wah ini ada masalah, ini orang kena ini nih, bisa dicek. Kalau baca kitab itu jangan bayangkan penulis ini kayak Rasulullah, dia kan manusia biasa, nulis pakai bahasa Arab. Sama kayak antum bisa nulis pakai bahasa Indonesia. Coba kalau hidup di sono, besar di sono, bisa nulis juga pakai bahasa Arab. Jadi kita nggak usah terlalu berlebihan melihat satu teks Arab. Ya. Jadi ada kaitannya, Pak, tapi baru kolibnya kolbu, bagian terluarnya kolbu, dia baru masuk ke jiwa. Jadi kita itu kalau dibuat badan, akal, jiwa, kolbu, fuad, apalagi lub, ruh. Bisa ngulang nggak? Bisa diringkas. Saya ringkas. Badan, jiwa, kolbu, ruh. Mau diringkas lagi? Bisa. Zahir, batin. Zahir itu sampai ke jiwa. Akal, jiwa, tubuh itu zahir. Makanya mohon maaf, jangan GR dulu kalau sudah belajar Thariqah Naqsyabandiyah, Qadiriyah, Samaniyah, badan bergetar, merinding-merinding, badan panas dingin. Itu baru biasa itu. Ya, itu baru mubtadi ente itu, jangan merasa diri spesial. Ya. Terus melihat cahaya turun, ya salah, memang gampang mas setan itu ya. Ya. Lebih hebat tim media kita nih ada cahayanya. Lebih terang cahaya itu. Ya.
kilauan, nggak ada urusan kita zikir mau cari kilauan. Tapi di beberapa majelis thariqat ini saya sedihkan. Baru si murid merasakan bergetar, melihat siluet cahaya, langsung diangkat jadi mursyid atau jadi wakil mursyid. Rendah amat standarnya. Ya. Itu mah mainan setan itu. Ya. Mainan setan semua itu. Setan mana mau dia, mau orang-orang mau wusul, mau mengenal Allah SWT. Enggak ada. Makanya wajib taklim. Saya dari dulu mengatakan taklim, talqin belakangan. Taklim, zikir yang begitu nanti mudah, gampang caranya. Kurikulum zikir itu di tangan kita semua. Tapi saya bertahun-tahun sudah mengamalkan zikir itu bersama kawan-kawan. Kok akhlak kami gak berubah? Songong tambah songong Pak, tambah banyak zikir tambah songong, serba kopiah. Biasanya kan saya pakai rida ya, rasanya kalau udah pakai begitu, duduknya udah beda Pak. Saya mursyid, saya khalifah, saya wakil talqin. Aduh, biasa. Saya sudah selesai zikir sekian. Kadang-kadang keceplosan ngomong ke orang, saya nih udah dapat ijazah dari fulan. Kalau tahdus menima boleh, tapi kalau pamer jangan. Oh, saya udah selesai nih khataman zikir ini. Ya salah, hindari yang begitu-gitu ya. Ini mencederai diri kita. Antum nih zikir berhari-hari, bertahun-tahun. Terus mengatakan, saya sudah zikir sekian tahun, udah batal itu semua. Efeknya batal. Ya, bagaimana caranya supaya nggak kena? Ngaji kitab Ihya Ulumuddin atau Bidayatul Hidayah, biar nggak terjebak. Jadi kalau ngaji kitab ini, nanti diajarkan zikir baru klop. Ada juga majelis tuh di Jakarta Selatan, saya nggak usah sebut namanya deh. Ya. Udah 20 tahun ngaji kitab Ghazali, nggak pernah diajarkan zikir. Ya sama aja, zikir kolbu loh Pak ya, bukan zikir subhanallah, alhamdulillah, itu mah gampang. Lewat YouTube beres ya. Lewat MP3 bisa. Zikir membimbing kolbu untuk bisa menyebut nama Allah. Itu dari bapak ibunya masih zaman gadis sampai sekarang udah beruban, nggak pernah diajarin zikir. Akhirnya mereka kalau disebut zikir itu enak tuh bingung, enaknya apa sih? Nah, insya Allah kita akan berusaha ke depan menggabungkan taklim ngaji dengan zikir. Insya Allah supaya lebih balance ya. Jadi zikir itu ada kesadaran, taklim itu ada nikmatnya. Kalau taklim dibarengi zikir, taklimnya ringan. Zikir dibarengi taklim, maka zikirnya menjadi ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9 Pak udah ya. Saya habis ini mau ke KJD nih. Tapi nggak tahu hujan ya. Ya kali nanti berhenti ya nggak. Baik Bapak Ibu, tidak usah kita salaman ya. Katanya masih corona. Ya. Kayaknya orang kompleks ini masih taat banget ya. Ya nggak apa-apa lah. Tapi jangan takut-takut aman, antum rame di mall tapi kok nggak rame di masjid. Kan lucu itu. Kalau mau prokes semuanya ya nggak. Kawan-kawan ini kadang-kadang nggak adil. Kita antri-antri di luar, di sini nggak mau antri nuntut ilmu, antri beli makanan, nggak mau antri ngasih makanan buat rohani. Betapa tidak adilnya kita terhadap diri sendiri. Semoga Allah memberikan keadilan itu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.